Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah fungsi kompleks yang diampu oleh Pak Budi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hiperbolik. Dan anggota kami yaitu ada Ananda Afzal Arfian, Dewi Nur Aida, Alifia Nur Aziza, Hinda Isnina, Izarido, Nur Ali Atika, Lailatul Fatimah, Ajeng Ayuni, Selafin Kasari, Faras Ulaya, Rizky Sejati, Rini Astuti, Anikmah Arifatul Syifa, Wilda Hadiatul Maula, Dang Jaya Saputra, dan Dwi Arini Rahmawati. Berikut presentasi dari kami. Silahkan yang pertama. Baik, terima kasih. Untuk pertama yaitu definisi fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik merupakan salah satu hasil kombinasi fungsi eksponen hingga membentuk hiperbolik, seperti kosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik. Cos hiperbolik Z sama dengan setengah dalam kurung E pangkat Z plus E min Z. Sin hiperbolik Z sama dengan setengah dalam kurung E pangkat Z min E pangkat min setengah Z. Next. Untuk variabel kompleks Z didefinisikan fungsi hiperbolik yang pertama, sin hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z min E pangkat min Z. Yang kedua, cos hiperbolik Z sama dengan setengah dalam kurung E pangkat Z min E min Z. Dan yang ketiga, tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos Z. Dan selanjutnya, untuk hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Untuk sek Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Untuk cosek Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Berdasarkan definisi tersebut dapat disajikan pada teorema berikut. Teorema 2.2.6, jika Z dan W ln C, maka bersifat untuk poin A, cos hiperbolik kuadrat Z min sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1. Kita misalkan cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z plus E pangkat min Z dibagi 2. Dan sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Untuk pembuktiannya, cos hiperbolik kuadrat Z min sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1. Untuk cos hiperbolik kuadrat Z sama dengan setengah kali E pangkat Z plus E pangkat min Z kuadrat sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z plus 2EZ pangkat Z kali E pangkat min Z plus E pangkat min 2Z sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z plus 2E pangkat Z E pangkat 2Z plus 2 plus E pangkat min 2Z. Kemudian untuk hiperbolik kuadrat Z sama dengan setengah kali E pangkat Z min E pangkat min Z kuadrat sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z min 2E pangkat Z kali E pangkat min Z plus E kali min 2, E pangkat min 2Z sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z min 2E pangkat Z min Z plus E pangkat min 2Z sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z min 2E pangkat 0 plus E pangkat min 2Z sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z min 2 kali 1 plus E pangkat min 2Z sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z min 2 plus E pangkat min 2Z. Nah, dari hasil tadi, maka kita ketahui cos hiperbolik kuadrat Z min sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan seperempat kali E pangkat 2Z plus 2 plus E pangkat min 2Z dikurangi seperempat kali E pangkat 2Z min 2 plus E pangkat min 2Z. Kita peroleh seperempat kali 4 sama dengan. Teorema kedua yaitu 1 min tan kuadrat Z sama dengan sekon kuadrat Z.
Buktinya yaitu tan kuadrat Z sama dengan sin Z per cos Z kuadratkan. Itu menurut definisi fungsi hiperbolik. Nanti hasilnya sama dengan sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. 1 min tan kuadrat Z sama dengan 1 min sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh cos kuadrat Z min sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. Ini sesuai dengan definisi cos kuadrat Z min sin kuadrat Z sama dengan 1. Maka akan diperoleh 1 per cos kuadrat Z. Nah, 1 per cos kuadrat Z itu sama dengan sekon kuadrat Z. Selanjutnya yaitu poin ke C, yaitu kotangan hiperbolik kuadrat Z min 1 sama dengan kosekan hiperbolik kuadrat Z. Untuk buktinya, kotangan hiperbolik kuadrat Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Kemudian dikuadratkan, sehingga diperoleh cos hiperbolik Z kuadrat dibagi sin hiperbolik Z kuadrat. Selanjutnya, kotangan hiperbolik kuadrat Z dikurangi 1 sama dengan cos hiperbolik kuadrat Z dibagi sin hiperbolik kuadrat Z min 1. Selanjutnya, disamakan penyebutnya sehingga diperoleh cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z dibagi sin hiperbolik kuadrat Z, sehingga diperoleh 1 per sin hiperbolik kuadrat Z, sehingga terbukti untuk kotangan hiperbolik kuadrat Z min 1 sama dengan kosekan hiperbolik kuadrat Z. Sifat yang keempat yaitu sin hiperbolik min Z sama dengan min sin hiperbolik Z. Pembuktiannya yaitu sin hiperbolik min Z sama dengan setengah dalam kurung E pangkat min Z dikurangi E pangkat min Z sama dengan setengah dikali E pangkat min Z dikurangi E pangkat Z sama dengan min Z dalam kurung E pangkat Z min E pangkat min Z sama dengan min sin hiperbolik Z. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu cos hiperbolik min Z sama dengan cos hiperbolik Z. Buktinya yaitu cos hiperbolik min Z sama dengan setengah dikali E pangkat min Z ditambah E pangkat negatif dari min Z. Sama dengan setengah dikali E pangkat min Z plus E pangkat Z. Sehingga setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Sehingga terbukti bahwa cos hiperbolik min Z sama dengan cos hiperbolik Z. Selanjutnya yaitu tan min Z, tan hiperbolik min Z sama dengan min tan hiperbolik Z. Untuk buktinya, tan hiperbolik min Z itu dapat kita rubah menjadi sin hiperbolik min Z per cos hiperbolik min Z. Itu sesuai dengan definisi di awal bahwa tan hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Didapat min sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z sehingga menjadi min tan hiperbolik Z. Sesuai sifat kompleks hiperbolik, di mana sin hiperbolik min Z itu sama dengan min sin hiperbolik Z, dan cos hiperbolik min Z itu sama dengan cos hiperbolik Z. Selanjutnya yang G, sin hiperbolik dalam kurung Z plus minus W, tutup kurung sama dengan sin hiperbolik Z, cos hiperbolik W plus min cos hiperbolik Z, sin hiperbolik W. Dengan pembuktiannya dengan menggunakan identitas cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Diperoleh sin I dalam kurung Z plus W, tutup kurung sama dengan sin tutup kurung IZ plus IW. Dengan menggunakan rumus selisih sudut, yakni sin
alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kita misalkan IZ sama dengan alfa IW sama dengan beta. Diperoleh I sin hiperbolik Z plus W sama dengan sin IZ cos IW plus cos IZ sin IW sama dengan I sin hiperbolik Z cos hiperbolik W plus I cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. I sin hiperbolik Z plus W sama dengan sin hiperbolik Z cos hiperbolik W plus cos H cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Sin hiperbolik H Z plus W sama dengan 1 sin hiperbolik Z cos hiperbolik W plus cos hiperbolik Z sin hiperbolik W per I. Sin hiperbolik Z plus W sama dengan sin hiperbolik Z cos hiperbolik W plus cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Jadi terbukti bahwa sin hiperbolik Z plus W sama dengan sin hiperbolik Z cos hiperbolik W plus cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Kemudian yang selanjutnya, cos hiperbolik dalam kurung Z plus minus W tutup kurung sama dengan cos hiperbolik Z cos hiperbolik W plus minus sin hiperbolik Z sin hiperbolik W. Buktinya, dengan menggunakan identitas cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, dan sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z, dan sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Sehingga diperoleh cos I dalam kurung Z plus W sama dengan cos dalam kurung IZ plus IW. Nah, ini menggunakan rumus selisih sudut, yaitu cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Nah, kemudian kita misalkan IZ sama dengan A, kemudian IZ sama dengan alfa, kemudian IW sama dengan beta. Maka diperoleh cos hiperbolik dalam kurung Z plus W sama dengan cos IZ kali cos IW minus sin IZ kali sin IW, kemudian sama dengan cos hiperbolik Z kali cos hiperbolik W min I sin hiperbolik Z kali I sin hiperbolik W sama dengan cos hiperbolik Z kali cos hiperbolik W di minus I kuadrat sin hiperbolik Z kali sin hiperbolik W sama dengan cos hiperbolik Z kali cos hiperbolik W minus 1 sin hiperbolik Z kali sin hiperbolik W. Dan akan menghasilkan cos hiperbolik Z kali cos hiperbolik W plus sin hiperbolik Z kali sin hiperbolik W. Kesimpulannya, terbukti bahwa cos hiperbolik dalam kurung Z plus minus W sama dengan cos hiperbolik Z kali cos hiperbolik W plus minus sin hiperbolik Z kali sin hiperbolik W. Untuk selanjutnya, sin hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik X cos Y plus I cos hiperbolik X sin Y Z sama dengan X plus Y. Pembuktiannya, sin hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z min E pangkat min Z sama dengan setengah E pangkat X plus Y min E pangkat min X plus Y dari sesuai dengan sifat eksponen A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sama dengan setengah E pangkat Z, E pangkat X, E pangkat Y, min E pangkat min X, E pangkat min Y. Sama dengan setengah E pangkat X, E pangkat Y, min setengah E pangkat min X, E pangkat min Y, dengan menggunakan rumus Euler E pangkat Y sama dengan cos Y plus I sin Y, E pangkat min Y sama dengan cos Y min I sin Y, sama dengan setengah E pangkat X,
cos Y plus sin Y min setengah E pangkat min X cos Y min I sin Y. Sama dengan setengah E pangkat X cos Y plus setengah I E pangkat X sin Y min setengah E pangkat min X cos Y plus setengah I E pangkat min X sin Y. Maka satukan dengan yang sejenis sama dengan setengah cos Y min setengah I pangkat min X cos Y plus setengah I E pangkat X sin plus setengah I E pangkat min X sin Y. Sama dengan setengah E pangkat X min E pangkat min X cos Y plus I setengah min X min setengah E pangkat X plus E pangkat min X sin Y sesuai dengan definisi cos hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z plus E pangkat min Z atau sin hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z plus E pangkat min Z sama dengan sin hiperbolik S cos Y plus I cos hiperbolik X sin Y. Untuk selanjutnya yaitu cos hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik X cos Y plus I sin hiperbolik X sin Y dengan Z sama dengan X plus Y. Pembuktiannya, cos hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z plus E pangkat min Z sama dengan setengah kali E pangkat X plus Y plus E pangkat min X plus Y. Dengan menggunakan sifat eksponen diperoleh setengah E pangkat X kali E pangkat Y plus E pangkat min X E pangkat min Y. Kemudian diperoleh setengah kali E pangkat X E pangkat Y plus setengah E pangkat min X kali E pangkat min Y. Dengan menggunakan rumus Euler, maka diperoleh setengah E pangkat X cos Y plus setengah plus I sin Y plus E pangkat min X cos Y min sin Y. Kemudian diperoleh setengah E pangkat X cos Y plus setengah I E X sin Y plus setengah E pangkat min X cos Y min setengah I E pangkat min X sin Y. Kemudian diperoleh setengah E pangkat X cos Y plus setengah E pangkat min X cos Y plus I kali setengah E pangkat X sin Y min setengah E pangkat min X sin Y. Kemudian diperoleh setengah kali E pangkat X plus E pangkat min X cos Y plus I kali setengah E pangkat X min E pangkat min X sin Y. Dengan menggunakan definisi bahwa cos Z sama dengan setengah kali E pangkat Z plus E pangkat min Z, maka diperoleh cos hiperbolik X cos Y plus I sin hiperbolik X sin Y. Selanjutnya, K akan dibuktikan bahwa mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin hiperbolik kuadrat X ditambah sin kuadrat Y dengan Z sama dengan X ditambah Y. Untuk buktinya bisa kita tuliskan bahwa sin hiperbolik Z mutlak sin hiperbolik Z dikuadratkan sama dengan mutlak sin hiperbolik X cos Y ditambah I cos hiperbolik X sin Y dikuadratkan. Hal ini berdasarkan teorema pada bagian 1. Kemudian kita kuadratkan menjadi akar sin hiperbolik X cos Y kuadrat ditambah I cos hiperbolik X sin Y kuadrat dikuadratkan. Sehingga diperoleh sin hiperbolik X cos kuadrat Y min cos hiperbolik kuadrat X sin kuadrat Y. Di sini kita ketahui bahwa cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1, atau bisa dituliskan cos hiperbolik kuadrat X sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat X. Sehingga bisa dituliskan sin hiperbolik kuadrat X cos kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat X ditambah 1 dikali sin kuadrat Y. Sin hiperbolik kuadrat X cos kuadrat Y
min sin hiperbolik kuadrat X sin kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y. Menjadi sin hiperbolik kuadrat X dikali cos kuadrat Y min sin kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y. Berdasarkan rumus cos kuadrat Y min sin kuadrat Y sama dengan 1, maka bisa kita tuliskan bahwa sin hiperbolik kuadrat X ditambah sin kuadrat Y, sehingga terbukti bahwa mutlak sin hiperbolik Z dikuadratkan sama dengan sin hiperbolik kuadrat X ditambah sin kuadrat Y dengan Z sama dengan X ditambah Y. Ya, untuk sifat yang terakhir yaitu cos hiperbolik mutlak dari cos hiperbolik Z kuadrat sama dengan cos hiperbolik kuadrat X min sin kuadrat Y, di mana Z sama dengan X plus Y. Dengan bukti sebagai berikut, mutlak cos hiperbolik Z kuadrat sama dengan mutlak cos hiperbolik X dikali cos Y ditambah I sin hiperbolik X kali sin Y kuadrat. Hal itu sama dengan akar dari cos hiperbolik X dikali cos Y kuadrat plus I sin hiperbolik X kali sin Y kuadrat, kemudian dikuadratkan. Sama dengan cos hiperbolik kuadrat X kali cos kuadrat Y min sin hiperbolik kuadrat X kali sin kuadrat Y. Sama dengan cos hiperbolik kuadrat X kali cos kuadrat Y min cos hiperbolik kuadrat min 1. Hal itu diperoleh dari rumus cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Kemudian dikali sin kuadrat Y. Kemudian sama dengan cos hiperbolik kuadrat X kali cos kuadrat Y min cos hiperbolik kuadrat X kali sin kuadrat Y min sin kuadrat Y. Sama dengan cos hiperbolik kuadrat X, buka kurung, cos kuadrat Y min sin kuadrat Y, tutup kurung, min sin kuadrat Y. Karena cos kuadrat Y sama min sin kuadrat Y sama dengan 1, maka diperoleh hasilnya cos hiperbolik kuadrat X min sin kuadrat Y. Maka dari itu terbukti bahwasannya mutlak cos hiperbolik Z kuadrat sama dengan cos hiperbolik kuadrat X min sin kuadrat Y. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Demikian presentasi kelompok 2 tentang bab hiperbolik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.